Transportasi publik sebenarnya sangat penting ya Mas. Jadi tidak cuma untuk mengurangi macet. Kecelakaan di Surabaya itu banyak disebabkan karena mereka naik sepeda motor. Jadi semua kota yang berkembang harus mempunyai transportasi publik yang bagus. Assalamualaikum dulur, kembali lagi di podcast Judas, ngobrol santai tapi bernilai. Wonorejo, Tenggilis, Mejoyo, Surabaya semakin asik, kotane semakin joyo. Jangan lupa dulur, tonton terus podcast Judas dan jangan lupa subscribe di sini. Hari ini tamu kita adalah benar-benar seorang pakarnya dan tamu yang sangat spesial. Beliau berlatar belakang dari Partai Solidaritas Indonesia PSI Kota Surabaya, yang mana pada periode 2019 dan 2024 ini tamu kita merupakan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya yang juga anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Surabaya. Inilah dia, William Wirakusuma. Selamat datang Bro William. Saya nyebutnya Bro ini biasanya. Aja, ya. Ya, kalau PSI sangat familiar Bro ya. Kalau dipanggil Bapak ya, rada ke dewa ketuaan. Mas Willy ya tak apa. Oke, Bro Willy aja berarti biasanya. Bro Willy, gimana kabarnya ini? Baik. Alhamdulillah. Dulur, hari ini kita akan membahas bagaimana wajah transportasi publik di Kota Surabaya yang seringkali dibahas dan direncanakan oleh pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan DPRD Kota Surabaya. Kebetulan Komisi C membidangi infrastruktur dan pembangunan termasuk perhubungan. Di sini ada Bro William Wirakusuma dari Partai Solidaritas Indonesia. Beliau cukup matang dalam membahas transportasi publik. Bro William, ngomong-ngomong ini kan banyak program pemerintah Kota Surabaya untuk mempermudah akses, mempermudah mobilitas warga kota, meluncurkan transportasi publik. Bisa dijelaskan apa aja nih yang transportasi publik yang ada di Surabaya ini? Ya, kalau sekarang Bro, jadi kita punya 3 macam. 3 macam. Apa aja Bro? 4 lah sama yang lama ya. Oke. Jadi, yang lama kita punya BEMO atau angkot, biasa orang Surabaya bilang BEMO. Kemudian ada Surabaya Bus, itu tahun 2018 itu launchingnya. Kemudian menyusul ada Trans Semanggi Surabaya. Kemudian yang terakhir baru tahun ini, tahun kemarin ini sudah 2024 soalnya. Dan 2023 itu Wirawiri Surabaya. Jadi ada 4 macam itu. Itu yang terbaru Wirawiri Surabaya. Betul. Bro, dari 3 alat transportasi publik yang sudah diluncurkan sama pemerintah Kota Surabaya, ini berfungsi semua atau bagaimana, Bos? Pengetahuan Bro William. Ya, dari data yang kita punya sih sekarang minat warga untuk naik transportasi umum sudah meningkat jauh daripada dulu ya. Jadi kalau kita lihat data itu rata-rata bisa 4.000 penumpang di satu jalur per jam, per hari. Ya. Cukup banyak ya. Kemudian Surabaya Bus itu juga kalau pagi hari dan sore hari itu sudah full penuh. Wirawiri juga sampai kadang-kadang orang harus menunggu bus berikutnya. Nah, dilihat dari minat warga, makanya nanti kita tahun 2024 akan tambah lagi, tambah unit maupun tambah jalur. Sebenarnya sejauh mana sih pentingnya keberadaan transportasi publik sehingga pemerintah Kota Surabaya juga terus menghadirkan transportasi publik yang mudah, yang ekonomis sehingga dapat membantu mobilitas warganya. Bagaimana Bro William? Transportasi publik sebenarnya sangat penting ya Mas. Jadi tidak cuma untuk mengurangi macet. Jadi banyak hal yang berpengaruh di situ. Misalnya untuk keselamatan dari para pengendara. Kecelakaan di Surabaya itu banyak disebabkan karena mereka naik sepeda motor. Itu korbannya banyak yang pengendara sepeda motor. Kemudian kalau kita sudah kerja, capek, konsentrasi juga sudah berkurang. Nah, kalau naik transportasi umum nanti tinggal duduk aja, nanti sampai di mana, sampai dekat rumah nanti tinggal jalan atau pakai transportasi berikutnya. Yang kedua adalah untuk ekonomi juga.
Jadi kalau kita naik transportasi umum itu tidak perlu bayar perawatan kendaraan pribadi, Betul. kemudian bahan bakar, kemudian parkir, Betul. servis, cicilan motor, cicilan mobil, ya, Artinya lebih efisien. lebih efisien. Jadi Oke. uang itu bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Ya, Cakep. dan masih ada banyak yang lainnya lagi sih untuk emisi gas buang, untuk lingkungan hidup dan lain-lain. Jadi memang benar-benar penting untuk transportasi publik ini, transportasi umum dikembangkan di Kota Surabaya. Dan ini besinya harus diterapkan dalam satu kota yang bervisi ke depan ya. Betul. Ya. Jadi semua kota yang berkembang harus mempunyai transportasi publik yang bagus. Lantas infrastruktur yang sudah disediakan sama pemerintah Kota Surabaya, apakah sudah lengkap atau gimana? Misalkan dari segi parkirnya, kita tahu sekarang ini park and ride ya. Betul. Nah itu bagaimana fungsinya? Terus ini kan biar publik mengetahui, jadi nggak bingung ketika mereka menaikkan transportasi publik, mereka taruh kendaraannya di mana. Gitu. Tapi kalau dengan parkir yang nyaman, pemerintah kota menyediakan itu, tentu tambah senang itu. Jadi kita dari pemerintah Kota Surabaya sudah sediakan beberapa tempat park and ride. Memang fungsinya kadang-kadang masih belum optimal. Karena sebenarnya park and ride adalah warga naik motor atau naik kendaraan pribadi, kemudian diparkir dan pindah ke transportasi publik. Nah, beberapa park and ride malah dibuat parkir orang yang kerja. Itu ada kita temukan juga. Jadi dia parkir di situ jadi memenuhi. Sebenarnya fungsinya adalah mereka parkir kemudian pindah ke transportasi umum. Betul. Tapi kebanyakan ya ada yang mungkin lagi belanja parkirnya di park and ride gitu-gitu ya. Cuma kita harus toleransi dulu karena belum kebiasaan, kita harus membiasakan dulu. Dan saya juga sudah usulkan sebenarnya sih lebih baik park and ride di perbatasan kota, perbatasan. Jadi kayak perbatasan dengan Sidoarjo misalnya. Yang masuk Kota Surabaya, yang membuat macet Kota Surabaya ini tidak cuma warga Surabaya. Betul. Warga sekitarnya yang masuk bekerja di Kota Surabaya. Artinya kota-kota penyangga. Betul. Surabaya. Ya. Betul. Jadi mereka bisa parkir, kemudian naik transportasi umum. Iya. Kenapa begitu? Karena mereka pun yang banyak bekerja di tengah kota ini adalah mereka pekerja kantoran. Yang bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Betul. Dan mobilitasnya paling di sekitar kantor. Jadi tidak memerlukan kendaraan pribadi untuk muter-muter. Nah, itu mereka bisa parkir di situ, kemudian naik transportasi umum sampai kantor, nanti pulang ya tinggal naik transportasi umum lagi untuk parkir lagi. Nah, karena kita juga memahami bahwa daerah penyangga ini transportasi publiknya juga belum ditata. Ngomong-ngomong, manajemen transportasi publik ini di bawah dinas apa di Surabaya? Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Nah, kembali tadi soal parkir, sarana parkir seperti park and ride, mungkin perlu kali sosialisasi benar-benar park and ride ini dikhususkan untuk mereka yang parkir dan langsung bekerja, bukan sekedar parkir untuk mereka misalkan belanja ke tempat lain gitu. Ya. Kita sedang minta sosialisasi juga, tapi kan kita juga harus siapkan infrastruktur unit transportasi umumnya. Oke. Jadi beberapa park and ride memang transportasi umumnya kapasitasnya masih belum penuh. Jadi mereka harus masih tidak muat lah. Gitu ya, harus nunggu yang berikutnya. Dan kita juga pahami tidak apa-apa sih parkir untuk sementara aja di situ daripada parkir liar juga. Tapi untuk kedepannya kita minta yang sedang kita usulkan juga ke pemerintah kota adalah nanti kalau parkir di situ kan dapat tiket. Iya. Nah, yang punya tiket itu bisa naik busnya gratis ke tengah kota. Itu salah satu bentuk fasilitas ya. Itu. Jadi untuk menarik warga supaya naik transportasi. Sejauh ini, Bro, masyarakat kita dengan ketersediaan transportasi publik yang sudah diberikan sama Pemkot Surabaya sudah aware atau bagaimana? Ya, mereka sudah tahu kalau ada transportasi umum ini ya, Surabaya Bus, Wirawiri Surabaya, memang mereka sudah ngerti. Kita lihat penambahan penumpangnya. Tapi kadang-kadang informasi-informasi lain itu masih kurang mengena. Contoh, gimana sih cari naik Wirawiri? Kalau reses kadang-kadang saya banyak ditanyain juga. Caranya Wirawiri itu apa sih gitu. Nah, kemudian halte ini kok ada peneduhnya. Iya. Kemudian cara bayarnya gimana, jurusannya kemana, itu yang perlu disosialisasikan lagi. Ini PR nih bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya ya. Terus yang menarik terakhir itu yang produknya Wirawiri. Itu infonya kan hingga ke kampung-kampung dan bisa cukup bagus lah. Tapi kita lihat mungkin masyarakat belum aware ini
Ya. banyak yang mencoba untuk itu. Ya. Ini perlu apa yang ini perlu di up lagi agar masyarakat kontribusi untuk menggunakan transportasi publik. Dari Wirawiri sebenarnya tidak semua jalur sepi, tapi beberapa jalur sudah sangat penuh, Mas Bro. Jadi contoh kayak FD1, feeder jalur 1 itu sampai minta diperbesar unitnya atau ditambah. Sementara ini kan pakai HIS. Nah, karena banyak warga yang minat naik itu, mungkin kemungkinan tahun depan kita ganti ke bis medium. Nah, HIS-nya ini akan kita pindah untuk membuat jalur yang baru. Oh gitu, Ya. ada rencana itu ya? Ya. Tambah keren aja di Surabaya. Nanti kita maunya semua kampung kita bisa masukin dari Wirawiri Surabaya. Cuman terpenting mungkin menurut Bro ya, yang penting sosialisasi biar warga tahu bagaimana mereka untuk menaikkan Wirawiri atau transportasi publik di mana tempat shelter-shelternya seperti itu pentingnya ya. Betul. Jadi harus ada sosialisasi lagi bagaimana cara naiknya. Karena ini kan juga merubah kebiasaan mereka. Dulu yang biasanya naik Bimo, yang bisa nyetop dimanapun dan berhenti dimanapun. Yang ini sekarang nggak bisa. Mereka cuma bisa naik atau turun dari halte. Kenapa begitu? Karena kita harus menjaga jarak antara unitnya atau headway namanya. Nah, itu pemerintah kota punya satu command center, command room gitu namanya SIUTS, Surabaya Integrated Urban Transport System. Itu ada di Terminal Joyoboyo. Di situ ada monitor besar. Kita bisa lihat semua pergerakan unit baik Surabaya Bus dan Wirawiri Surabaya. Jadi kalau misalnya agak terlalu jauh gitu, karena headway itu kita patok maksimal dari Kementerian Perhubungan itu 15 menit jarak antar busnya. Jadi orang kalau nunggu atau waktu kalau dia kelewatan itu tidak terlalu lama. Nah, dari comment center ini saya diberitahu, jarakmu terlalu jauh loh ya. Yang depan agak pelan, yang belakang maju lebih kenceng sedikit. Iya. Atau misalnya ada yang oknum mau sopir nakal misalnya ya berhenti gitu ya, ngopi atau ngerokok, ini kelihatan di situ kalau dia terdetek semua. Jadi benar-benar tersistem. Ini beda dengan Jakarta. Kalau salah menurut saya, Jakarta itu headway-nya bisa pendek karena pokoknya ditumpuki banyak unit. Iya betul. Ya, banyak busnya. Tapi kalau kita busnya sedikit tapi efektif dari Indonesia. Bro, menarik ini kan di tengah digitalisasi ini ngomong-ngomong kayak bis penumpang Wirawiri itu kan menggunakan aplikasi, benar ya? Betul. Mulai dari misalkan pengen tahu rutenya, pembayarannya juga. Ya. Bisa dijelaskan itu, Bro. Jadi biar ini, semakin tahu masyarakat. Untuk tahu rute kita harus lihat aplikasi namanya GoBis. GoBis di situ nanti ada pilihan tracking. Di situ kita bisa lihat macam-macam, ada Surabaya Bus, ada Transmanggi Surabaya, ada Wiri, sampai Transjatim. Transjatim ini yang antar kota ya. Ya, Surabaya Sidoarjo ada. Itu lebih kepada ke provinsi lah ya, domainnya ya. Nah, di situ kita bisa lihat, kemudian kita bisa tahu haltenya di mana aja. Khusus untuk aplikasinya GoBis. GoBis. Iya. Bis. Bukan GoBis ya. Bukan Gubis. Gubis yang bermasak makannya. Oke, lanjut Bro. Nah, di situ kita bisa lihat di saat kita lihat posisi busnya sampai mana. Gitu ya. Terus kalau yang Surabaya Bus itu nanti ada halte besar yang warnanya merah itu bisa di tap. Kemudian akan keluar jadwalnya kapan dia datang. Jadi, canggih ya sebenarnya sudah sangat canggih. Jadi penumpang tidak harus menunggu lama. Jadi dia jalan ke halte pada saat dia mau naik busnya. Itu sistem yang kita pakai. Kemudian pengen tahu busnya ini jumlah penumpang di dalamnya berapa, kapasitasnya sisanya berapa. Dibaca aja busnya. Jadi benar-benar termonitor hingga di dalam busnya berapa orang. Di situ ya. Termasuk Wiri-Wiri itu di dalam kapasitas penduduk seatnya. Tempat duduknya itu termonitor semua ya, terlihat. Kalau Wirawiri belum kita coba di Surabaya Bus. Oh gitu, Surabaya Bus yang mudah bisa ya. Bisa jadi tap gambar busnya nanti sisa kapasitasnya berapa. Jadi kalau misalnya kita mau naik nih 5 menit lagi busnya sudah ada, kita mau jalan tapi kita tap ternyata penuh, ya nunggu aja, bisa nunggu di kantor dulu misalnya. Nah, kembali soal pembayaran, benar itu, memakai aplikasi. Jadi nggak usah pakai cash money tapi bisa pakai aplikasi. Misalkan ada OVO, ada yang lainnya. Maaf saya tidak
dan tiga. Merek tapi ketelepasan tadi ya kawan. Artinya menggunakan aplikasi pembayarannya. Ya, pembayarannya malah non tunai, kita tidak bisa membayar cash. Oh. Jadi bayarnya non tunai dengan kartu e-money atau pakai kris tadi. QRIS. Ya, kita bayar pakai QRIS. Jadi pernah mencoba bro? Sering. Saya hampir sebulan paling tidak minimal 2-3 kali masih ngecek. Harus begitulah ya. Cek bagaimana pelayanannya. Saya juga pernah komplain ke dinas perhubungan atau khususnya Surabaya Bus. Baru mau saya tanya ketika mengalami banyak menjajal ya bus transportasi publik, bagaimana rasanya gitu? Ya, pernah saya nemui satu kotor gitu ya Mas Surya. Oke. Saya coba pakai tangan gitu bisa tulis. Jadi saya tulis nama saya di salah satu bus. Terus saya kontak ke pengelola Surabaya Bus, tolong busnya dibersihkan. Di salah satu bus pasti tak ada nama saya. Jadi mereka harus bersihkan semua. Karena transportasi umum itu harus nyaman dan bersih. Betul. Jadi akhirnya juga dibersihkan. Dan mulai dari situ sudah mulai bersih terus. Pernah kemana ya jajan dari jaraknya, terus berapa sih ongkosnya itu? Saya sudah pernah coba semua jalur. Jadi saya harus tahu jalurnya seperti apa supaya tahu. Ya tugas Anda lah ya sebagai anggota dewan di Komisi C. Supaya tahu jalurnya ini kok sepi, kenapa? Apakah terlalu jauh muternya atau apa? Selalu menjadi masukan ke pemerintah kota. Biayanya sih untuk Surabaya Bus itu Surabaya Bus dan Wirawiri itu 5.000 untuk 2 jam. Jadi bisa naik, bisa pindah-pindah pokoknya dalam waktu selama 2 jam itu dengan tiket yang sama. Hanya 5.000. 5.000. Ekonomi sekali ya. Sebenarnya. Sementara jarak Surabaya kan nggak jauh sebenarnya kemana-mana. Dalam 2 jam sudah muter Surabaya. Jadi itu yang kedua. Itu maksudnya gimana bro? Jadi kita pindah bis satu ke pindah bis lain tanpa memindah jalur itu tidak kena ongkos lagi atau bagaimana? Contoh kita berangkat dari rumah, dari rumah kemudian kan naik Wirawiri dulu, terus kan tidak masuk. Betul. Ya kan masuk ke akses kampung-kampung kan. Terus pindah di halte misalnya Basuki Rahmat gitu ya. Kemudian kita mau ke arah Raja Wali, tinggal naik Surabaya Bus, tunjukkan tiket yang kita dapat dari Wirawiri tadi, sudah naik aja. Nggak bayar lagi? Nggak. Asal dalam waktu 2 jam ya. Iya. Praktis sekali ya. Dan ini membantu sebenarnya ya, bagi mereka yang ternyata mobilitasnya tinggi, misalnya dari rumah untuk ke kantor, rumah ke tempat pekerjaan, begitu juga para dosen, para guru ya. Dari Wirawiri, terus langsung ke shelter ya. Dengan shelternya Surabaya Bus tinggal sambung ke Surabaya Bus. Cuma sayangnya sekarang belum terkoneksi dengan yang Transsemanggi Surabaya. Transsemanggi Surabaya. Ya, Transsemanggi Surabaya ini sementara operatornya adalah dari Kementerian Perhubungan, jadi kita belum bisa konekkan. Tapi semoga tahun ini sudah diambil alih dengan APBD Surabaya, nanti akan juga sama tarifnya. Oke, kembali lagi agar alat transportasi publik yang sudah disediakan Pemkot Surabaya ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi semua warga kota Surabaya, bahkan di luar warga kota Surabaya. Apa nih harus dilakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat ini? Kalau yang untuk sudah ada memang kita harus banyak edukasi ya. Jadi kami dari anggota Dewan pun bantu turun ke bawah untuk menjelaskan. Kemudian untuk yang kedepannya memang harus ditambah banyak lagi, baik jalurnya maupun unitnya itu harus banyak ditambah lagi. Anggaran juga kita kemarin sudah minta untuk ditambah lagi di tahun 2024. Dari anggaran tahun sebelumnya ya? Ya, tahun sebelumnya itu sekitar 50 miliar atau sekian. Kemudian tahun 2024 ini jadi 100 miliar. Dan itu masih sedikit menurut saya. Artinya di kacamata Bro William, program transportasi publik yang didengungkan oleh Pemkot Surabaya ini sukses atau masih stagnan atau perlu perbaikan lagi untuk lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya? Dilihat dari segi mana dulu. Kalau dilihat dari penambahan penumpang memang sudah sukses, banyak sekali penumpangnya sudah naik tinggi banget daripada yang sebelumnya waktu kita launching. Tapi kalau untuk suksesnya jaringan transportasi secara umum masih banyak kurang. Kita harus tambah lagi. Seperti apa yang masih banyak kurang ya? Masih daerah-daerah yang masih belum terjangkau. Yang belum tersentuh. Jadi harusnya kita punya 11 jalur dari rencana Grand Design Dinas Perhubungan, 11 jalur untuk busnya saja. Dan kemudian kaki-kakinya untuk feedernya, untuk wirawirinya itu jauh lebih banyak lagi. Jadi warga atau penumpang bisa naik dari first mile, dari dekat rumah sampai last mile, sampai terakhir tujuannya dia. Ini yang perlu dipikirkan lagi ya sama Pemkot Surabaya. Artinya benar apa adanya banyak yang masyarakat mengatakan
jangan di tengah kota aja jalur-jalur Betul. itu, tapi di pinggir-pinggiran kota juga harus ada. Jadi akses yang warga tinggal di pinggiran kota juga bisa menikmati. Betul gitu ya, Bro? Cuma kenapa kita kerjakan tengah kota dulu, karena supaya tidak crowd di tengah kota. Dan kita harus buat satu dulu yang benar-benar fix, benar-benar bagus, baru kita tinggal copy paste ke sisi lainnya. Iya. Belum lagi juga supaya tidak ada benturan dengan angkutan-angkutan yang lama. Nah, itu karena itu kita usulkan ke pemerintah kota juga, kalau menambah jalur yang baru, jangan menggunakan jalur yang sama dengan angkutan yang lama. Jadi karena kita pemerintah kota Surabaya punya dana yang lebih, kita buka jalur baru lah. Ya jalur lama biar dipakai oleh BEMO atau angkutan yang lama, biarkan itu tetap ada. Karena ini juga jadi wisata juga. Khasnya Surabaya gitu ya. Iya, betul. BEMO yang warna-warni, ada warna coklat, warna hijau, warna kuning, oranye dan lain-lain. Bro, yang masih banyak kekhawatiran bagi para pengusaha atau pelaku jasa angkutan konvensional, itu mereka lama-lama akan tergerus seperti itu dengan keberadaan transportasi publik yang benar-benar modern. Itu prediksinya bagaimana, Bro? Ini gini, dunia ini selalu berkembang. Mereka yang tidak mau ikut berkembang akan tertinggal. Itu sudah memang kodratnya, takdir. Ya. Nah, tapi jangan sampai kita pemerintah kota malah mempercepat kemajuan, ketertinggalan mereka. Jangan mematikan usaha mereka. Jadi kita selalu minta buat jalur baru, jangan yang sama. Jadi kalau mereka mau tetap di jalur itu, ya harus berkembang juga. Unitnya diperbaiki, fasilitasnya diperbaiki, mau bekerja sama dengan pemerintah kota, gandeng dengan Surabaya Bus misalnya kerjasama sebagai feedernya. Tapi untuk menjadi feeder ini kan harus ada standar operasional minimum. Betul. Nah, mereka harus bisa memenuhi itu. Belum lama di launching ya sama di Surabaya, feeder itu. Ya, feeder itu tahun lalu maksudnya. Tahun lalu. Dan kita juga kalau misalnya ada yang bersinggungan dengan angkutan yang lama, kita ambil drivernya, kita ambil sebagai drivernya Wirawini Surabaya. Jadi driver Wirawini Surabaya ini dari pengemudi driver angkot yang lama. Pernah mengusulkan, Bro, atau di teman-teman Komisi C kepada Pemkot, meskipun ada transportasi publik yang modern, tapi untuk angkut kota lah ya, yang konvensional, yang tradisional, yang masih lama-lama itu tetap beroperasional, karena mereka kan punya pribadi ya, perusahaan pribadi. Saya selalu usulkan begitu, bukalah jalur baru, jangan mengambil jalurnya mereka. Jadi supaya mereka juga mau berkembang. Oh, jalur sana rame nih karena kendaraannya bagus atau apa, ini juga ikut berkembang. Oke, menarik sekali. Jadi sama-sama berkembang. Nanti kalau memang unitnya sudah diperbarui dan diperbaiki, ayo kerjasama. Iya. Jadi pengusaha tadi menjadi feedernya dari Surabaya Bus. Nah, jadi tiketnya juga sama, ini pembayarannya kita bayarnya rupiah per kilometer. Terima kasih banyak Bro William Wirakusuma atas kehadirannya pada hari ini dan perbincangan yang sangat smart, sangat edukasif. Gitu. Mungkin ada closing statement dari Bro William Wirakusuma. Ya, kita berharap supaya warga mulai menggunakan transportasi umum. Kami dari pemerintah Kota Surabaya sudah akan terus berusaha untuk mengembangkan transportasi umum untuk supaya mengurangi kemacetan, kemudian mengurangi emisi gas buang, kemudian mengurangi kecelakaan, banyak hal-hal yang harus kita kerjakan bersama-sama. Dan transportasi umum Surabaya kita akan kembangkan sampai jadi yang bagus mungkin sampai MRT atau MRT. Cuma perlu supaya transportasi yang ada ini penuh dulu, supaya demand-nya ada, kita akan berkembang ke sarana transportasi model yang lain. Kalau mau dibahas lagi panjang sekali, ini baru awal pengertian bagaimana cara bayar, cara naik dan lain-lain. Tapi kalau detailnya nanti kita mungkin bisa ngobrol lah. Ya nanti di show aja yang bisa. Terima kasih Bro William. Sama-sama. Demikian dulu, saya pamit dulu. Ojo lali, koyo biasa nih.